Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada kita semua dalam pembelajaran akidah akhlak yang kali ini kita membahas tentang akhlak tercela kepada atau pada diri sendiri. Yang sebelumnya kita membahas tentang akhlak terpuji pada diri sendiri. Kali ini kita membahas tentang akhlak tercela kepada diri sendiri. Ya, kali ini kita membahas tentang KD 3.3, memahami mulai dari pengertiannya, contoh, dan dampak negatif dari sifat ananiyah dan putus asa. Kita bahas 2 poin ini dulu secara tuntas sehingga kita bisa dapat menerapkannya dalam kehidupan kita masing-masing. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ada 4 poin. Yang pertama, Ananda mampu atau kita semua mampu menolak perilaku ananiyah dan putus asa. Ya. Yang kedua, membiasakan diri menghindari perilaku ananiyah dan putus asa. Yang ketiga, memahami pengertiannya, contoh, dan dampak negatif dari sifat ananiyah dan putus asa. Yang keempat, mensimulasikan akibat buruk akhlak tercela, ananiyah, dan putus asa. Nah, ini yang kita perlu pahami dalam pembelajaran kita kali ini tentang apa itu ananiyah dan putus asa. Ya, kita harus paham dan kita harus menghindari dari sifat-sifat ini. Kita masuk pengertian yang pertama. Apa itu ananiyah? Ya, secara bahasa, ananiyah adalah ana, yang artinya aku. Yang artinya mengatakan ananiyah keakuan atau egois. Ya, ini secara bahasa. Secara istilah, ananiyah merupakan sifat egois yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa menghiraukan orang lain. Nah, sifat ini atau sifat ananiyah ini, sifat egois ini tidak boleh ada atau tidak boleh dibiarkan begitu saja. Atau jangan sampai ada dalam diri kita sendiri. Ya, egois menurut misalkan apapun perkataannya, dialah yang benar, dialah yang bagus, dialah yang sempurna, dialah yang betul. Ini adalah salah satu contoh dari sifat egois. Ya. Karena kenapa kita harus tidak membiarkan sifat ini ada pada diri kita? Karena ini merusak mulai dari pergaulan kita, ya. Mulai dari bagaimana kita bersosialisasi pada teman-teman, kawan-kawan kita. Ya. Jadi kawan-kawan kita akan menjauh daripada kita karena kita mempunyai sifat yang egois, ya, tidak mau mendengarkan perkataan orang lain. Kenapa? Anania ini adalah dia mementingkan diri sendiri. Menurutnya dialah yang betul, dialah yang benar, ya. Perkataannya harus didengar, harus diiyakan. Itulah sifat-sifat egois ini, ya. Jangan sampai ada pada diri kita sendiri. Meskipun ada pada diri kita, maka kita perlahan untuk menghilangkan sifat egois ini. Ya. Ini perlu kita hilangkan pada diri kita sendiri. Apalagi sekarang dengan keadaan kita, ya, yang belajar jarak jauh, kita harus mengerti satu sama lain. Mungkin Ananda harus paham dengan situasi ini dan para ustadz-ustadzah juga memahami situasi ini. Maka kita harus sama-sama memahami antara satu dan dengan yang lainnya. Ini adalah sifat salah satu yang harus kita hilangkan pada saat ini.
Ya, dalam pembelajaran jarak jauh ini salah satunya kita harus hilangkan sifat egois ini. Itu menurut pengertiannya. Kemudian ini dalil larangan agar kita menghindari, menjauhi sifat ananiah, yakninya surah Al-Luqman ayat 18 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wala tusa'ir khaddalin nas wala tamshi fil ardi maraha innallaha wala yuhibbu kulla muhtalin fakhuri, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia, dalam arti sombong, ya, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh, berarti hanya mementingkan diri sendiri. Dialah yang benar, itu maksud dari angkuh. Sungguh atau sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini adalah salah satu dalil agar kita menjauhi larangan atau menjauhi sifat sombong dan angkuh atau membanggakan diri sendiri. Ini adalah sifat ananiah atau egois. Ini dalilnya, maka kita sudah mengetahui dalilnya, ya, kita sudah mempelajarinya, kita harus perlahan-lahan untuk menghindari sifat-sifat ananiah ini. Ya, ini menurut dalil Al-Quran. Selanjutnya, bentuk perilaku ananiah. Ini ada 5 poin. Yang pertama, hanya mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Ini sifat yang pertama. Ya, yang kedua, merasa dirinya lah paling benar, paling hebat. Ya, intinya semua orang sifat ananiah yang keduanya adalah dia yang paling hebat, dia yang paling benar. Orang lain semuanya bawah dari dia. Itu adalah sifat ananiah. Yang ketiga, sulit menerima kritik dan masukan dari orang lain. Nah, ini yang ketiga, ini yang sering kita ada pada diri kita ini, sering tidak mau menerima kritikan, masukan orang lain. Ya, orang mengkritik, menegur kita, jangan dilakukan ini, kita tidak menerima. Ya, bacakan yang ini yang bagus-bagus, dengarkan ini bagus-bagus, ya, lakukan ini bagus-bagus. Ya, kita tidak mau mendengar perkataan orang lain atau mendengar kritikan orang lain. Ini adalah salah satu dari sifat ananiah. Nah, yang keempat, mudah meremehkan orang lain. Nah, yang kelima, tidak mau berkorban untuk kepentingan bersama. Ini sifat ananiah yang kelima ini mungkin ada dan mungkin tidak ada. Secara umum ini mungkin ada pada diri kita sendiri. Oleh karena itu, ya, setelah kita mempelajari ini, Ustaz harap kepada Ananda semua agar menghindari sifat-sifat ananiah ini. Ya, kita harus kebalikan dari ananiah ini. Mendengar, ya, menerima kritikan orang lain, ya, jangan meremehkan orang lain, dan ingin berkorban satu sama lain. Jangan sampai tidak mau berkorban. Apalagi dengan keadaan kita sekarang ini, kita harus berkorban untuk kepentingan bersama. Bisa jadi Ananda menolong tetangga, ya, menyisihkan uang Ananda, ya, untuk kepentingan bersama, dan terutama untuk kepentingan diri sendiri Ananda. Berkorban untuk kepentingan pribadi Ananda. Apa contohnya? Ananda belajar jarak jauh. Yang jelas bahwasanya Ananda harus mempunyai kuota yang banyak, kuota internet yang banyak, ya, fisik yang bagus, ya, banyak dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu Ananda berkorban pada diri sendiri. Ya,
sebelum kita mengajari orang lain atau sebelum kita melakukan untuk orang banyak, maka kita harus berkorban terlebih dahulu pada diri sendiri. Ini adalah bentuk perilaku ananiah yang harus Ananda hindari atau kita semua hindari dari diri kita sendiri. Ini dampak negatif perilaku dari sifat ananiah ini. Ada 5. Yang pertama, tidak disukai dalam pergaulan, dalam masyarakat, dengan sesama teman. Ya, yang kedua, kurang mendapatkan perhatian dari teman karena kita egois tadi. Yang ketiga, memiliki sifat mirip dengan takabur atau kikir. Sama itu. Ya. Yang keempat, perasaan kurang nyaman karena dia dijauhi saudara dan teman. Yang kelima, jika berhubungan dengan hartanya kurang bermanfaat. Inilah sifat-sifat negatif dari perilaku ananiah. Ya, kita hubungkan yang secara umum 5 poin ini kalau kita tarik dari kenapa harta menjadi tidak bermanfaat, karena dia tidak mau mengeluarkan hartanya untuk kemaslahatan bersama. Dia kikir, ya. Dia tidak mau berkorban kepada orang lain atau sesama atau kepada orang banyak, maka dirinya atau hartanya hanya untuk diri sendiri. Apa yang terjadi tidak bermanfaat dalam kehidupannya dan juga terhadap orang banyak. Ini perlu kita hindari karena kita sudah mengetahui inilah dampak negatif dari perilaku atau sifat ananiah ini. Kedua, pengertian dari putus asa. Nah, ini secara gambaran bagi pikiran kita bahwasanya apa sih putus asa? Yang jelas putus asa kita telah melakukan, belum selesai melakukan sesuatu, kita sudah mundur. Itu salah satunya. Nah, kita bahas secara pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih pengertian putus asa itu? Secara bahasa, putus asa adalah atau berarti putus habis harapan. Putus atau habis harapan. Ini secara bahasa. Secara istilah, putus asa merupakan perasaan tidak mampu lagi mencapai sesuatu yang diharapkan atau dicita-citakan, sehingga tidak mau melanjutkan usaha yang telah dilakukan. Nah, artinya kita contohnya kita melakukan membuat tugas, ya, atau membuat sebuah karya, atau untuk mencapaikan cita-cita kita. Contohnya sekolah saja, ya, yang Ananda lakukan sekarang ini. Mungkin dengan keadaan sekarang ini, ya, Ananda mengeluh, putus asa, tidak bisa ya doa seperti itu. Karena dengan jarak jauh, tidak mengertilah pelajaran, tidak memahamilah pelajaran, ya, tugas banyak, apalagi, ya. Intinya, apapun kegiatan Anda, kalau Anda mengeluhkan atau putus harapan Anda, ya, tidak mau berkorban dengan apa yang Anda kerjakan, atau menganggap dengan keadaan seperti sekarang ini adalah sebuah rintangan atau halangan untuk Anda sukses, maka itu kesalahan besar. Karena apa? Setiap ujian atau cobaan pasti ada hikmah di baliknya. Ini perlu kita tanamkan pada diri kita sendiri bahwasanya keadaan sekarang ini adalah sebuah ujian yang bermanfaat bagi Ananda dan bagi kita semua. Ya, jangan kita menganggap bahwasanya ujian ini adalah Allah tidak sayang kepada kita, itu salah. Akan tetapi Allah sayang kepada kita karena Allah memberikan ujian. Ya, yang jelas ujian ini sesuai dengan kemampuan kita semua. Allah tak akan memberikan ujian
di luar batas kemampuan hambanya. Itu perlu kita ketahui dan perlu kita pahami bahwasanya putus asa dalam diri kita harus kita hindari atau harus kita hilangkan. Nah, ini dalil larangan putus asa. Surah Yusuf ayat 87 yang artinya, yang intinya bahwasanya kita harus menjauhi atau menghindari sifat atau perilaku putus asa. Ya, Allah tidak pernah berputus asa memberikan rahmat kepada kita, ya. Kenapa kita harus berputus asa pada diri sendiri dengan keadaan, ya? Apalagi dalam pembelajaran ini, Ustadz mengingatkan kepada Ananda, jangan sampai Ananda merasa berputus asa dalam pembelajaran jarak jauh ini. Mungkin Anda berkata-kata pada diri Ananda, saya tidak memahami, menyalah keadaan, ya, kuota habis, ya, kuota internetnya, hari-hari habis di rumah, tugas banyak. Ini adalah sebuah tantangan bagi Ananda dalam pembelajaran, dan hal ini tidak boleh ada pada diri Anda putus asa dalam pembelajaran. Ya, Ustadz ingatkan dalam surah Al-Baqarah juga menjelaskan wattaqullah wa yu'allikumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguh Allah, bertakwalah kepada Allah dan Allah akan memberi pengajaran kepada kita. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segalanya. Ya, apabila Anda melakukan dengan penuh sabar atau penuh dengan semangat, penuh dengan hati dan ikhlas Anda melakukannya, maka Allah akan memberikan pengajaran kepada Ananda. Ya, yang terpenting Ananda melakukan yang diperintahnya, menjauhi larang-larangannya. Ya, contohnya bertakwalah kepada Allah, ya, berarti Ananda melakukan ibadah, melakukan yang diperintahnya, ya. Dan dengan Ananda mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengajaran kepada kita, memberi pengajaran kepada Ananda dari apapun yang tidak Ananda ketahui. Ya, meskipun kita harus berusaha. Ya, bukan berarti menurut rahmat itu berarti kita tidak berusaha. Berarti kita dengan hal itu kita harus berusaha mendapatkannya. Bagaimana bisa jadi Ananda bertanya? Bisa jadi Ananda mencari tahu dari buku-buku, dari sumber-sumber yang lain. Untuk zaman sekarang Ananda tidak susah lagi mencari sumber-sumber belajar. Ya, sudah banyak sekali sumber belajar yang beredar di dunia maya ini. Ya. Jadi ini adalah dalil dari sifat putus asa. Ya. Ananda semua, ini adalah bentuk perilaku putus asa. Ini ada 5 poin. Ya, yang pertama mudah marah, yang kedua selalu bermuka masam atau cemberut, ya. Tak senang saya mencelik orang lain. Ini ada nih. Yang ketiga, pikiran galau sehingga sikap dan perilakunya kurang terarah. Ya. Yang keempat, suka menyendiri, kurang berbaur dengan orang lain. Yang kelima, banyak menutup diri, kurang terbuka. Inilah dari sifat orang yang putus asa. Dia tidak mau mendengarkan kata orang lain, ya. Dia selalu mengurung dirinya, mengurung dalam arti hal tidak mau berbicara kepada orang lain, ya. Tidak mau terbuka kepada orang lain setiap permasalahannya. Ini adalah sifat-sifat dari putus asa. Ya. Ini 5 poin ini harus kita hindari dan harus kita hilangkan dalam diri kita sendiri. Nah, ini dampak negatif dari perilaku putus asa tadi. Ya, ada 5. Yang pertama, menyia-nyiakan waktu karena hanya digunakan untuk menyesali hidup saja. Ya, dia menyesali saja. Kenapa dia hidup, dia seperti ini, dia seperti ini, dan seperti ini, dan seperti ini. Dia menyesali itu saja. Ya, tidak mau mengubah diri, tidak mau terbuka dengan hal yang baru.
atau tidak mau mendengar perkataan lain. Ini adalah salah satu sifatnya. Yang kedua, kurang mencapai hasil yang maksimal karena menganggap dirinya tidak mampu atau tidak mampu berbuat apapun, tidak mampu mengerjakan ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, dapat tergoncang jiwanya karena merasa gagal berusaha dan mencapai cita-cita. Yang keempat, merugikan diri sendiri padahal masih banyak jalan menuju keberhasilan. Yang kelima, terhukumi mirip sifat orang kafir. Nah, 5 poin ini, ya ini adalah sifat negatif dari putus asa. Ya, setelah Ananda mempelajari, setelah Ananda pahami apa itu putus asa, apa itu ananiyah, maka kewajiban kita setelah kita mendengar, setelah kita membaca, setidaknya kita harus berusaha menghindari, berusaha memperbaiki jikalau ada sifat ananiyah atau sifat putus asa pada diri kita, maka kita harus hilangkan, kita luruskan niat kita belajar, berarti kita tidak tahu. Ya, kalau kita sudah tahu, kenapa kita harus belajar? Kan seperti itu. Berarti kita harus belajar meskipun dengan keadaan sekarang ini, apapun kendalanya, ya kita harus belajar. Dan jikalau tidak mengetahui sesuatu dalam pembelajaran, silakan ditanyakan baik itu dengan orang tuanya, ya, atau kepada guru mata pelajaran masing-masing. Apa yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Apa yang tidak mengerti, silakan ditanyakan. Ya, dicari tahu. Jangan sampai kita menganggap saya tidak tahu, saya tidak benar, saya tidak seperti ini. Jadi itu adalah kesalahan atau ada sifat di dalam diri kita yang tidak baik atau tidak bagus yang perlu kita jauhi. Ya. Untuk pertemuan ini kita cukupkan sekian. Ya. Tugas Ananda atau tugas wajib Ananda ini ada 5 poin, ya, mengerjakan hampir sama dengan tugas pertemuan ketiga kita, ya. Yang pertama, Ananda mencatat hasil poin-poin penting yang ada dalam video ini, video yang Ustadz berikan, ya, di buku catatan Ananda. Dan yang kedua, membuat mapping dari contoh perilaku ananiyah dan putus asa minimal 5 buah contoh gambar. Ya, yang ketiga, gambar tersebut Ananda analisa, ya, atau Ananda ceritakan maksud dari gambar yang Ananda dapatkan itu. Ya. Kalau masalah sumber, silakan Anda cari baik itu di internet atau sumber-sumber yang mungkin ada tentang contoh dari sifat ananiyah dan putus asa ini. Ya, tugas ini, ya, wajib dikumpulkan dan kali ini penilaian setiap pertemuan kita. Ya, Ananda harus mengerjakan. Bahwasanya kalau Ananda tidak mengerjakan, maka tuntutan akhir dari semester Ananda harus mengerjakan, harus mengumpulkan tugas-tugas yang Ustadz berikan. Ya, inilah salah satu contoh atau salah satu cara bagi kita semua agar kita tahu bahwasanya oh ini sifat ananiyah, oh inilah contohnya. Jangan sampai ada ini, intinya harus Ananda ketahui, Ananda lihat, Ananda kerjakan, dan Ananda cari apa bentuk-bentuk contoh dari ananiyah. Itu saja mungkin untuk pertemuan kita kali ini. Kita cukupkan dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.